Cek. Cek, oke. Halo teman-teman semua, selamat malam. Oke, buat yang baru bergabung, silakan langsung absen saja di kolom chatnya. Oke, sebelumnya suara saya apakah jelas? Sambil teman-teman mulai gabung, mulai nonton dan sambil teman-teman gabung dan mulai nonton dan berkomentar, coba saya juga minta tolong untuk chat di kolom komentar apakah suara saya jelas atau tidak sebelum kita lanjutkan. Oke, yang baru hadir boleh absen ya, namanya dan juga asal kotanya, karena saya juga ingin tahu kebetulan teman-teman dari mana aja. Oke, udah mulai ramai ya. Wah, ada dari Tangerang, dari Samarinda, dari Bandung, Singkawang, luar biasa ya. Medan, Balikpapan. Oke. Jelas suaranya? Jelas ya? Oke. Jelas. Oke. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum hadir. Malam hari ini kita akan membahas materi yang lanjutan lagi dari minggu lalu. Iya, betul. Ya, jadi bisa dibilang ini adalah materi yang berlanjut. Jadi pastikan teman-teman sudah menonton di webinar sebelumnya. Kalau belum gimana? Kalau belum tenang aja, karena webinar ini akan ada rekamannya. Setelah webinar juga teman-teman kalau ketinggalan bisa tonton lagi dari awal. Dan apapun yang dipelajari malam hari ini dicatat dulu, ya, buat teman-teman boleh catat dulu. Nanti setelah selesai boleh ditonton nanti webinar sebelumnya kalau belum sempat nonton, agar antara webinar yang satu dengan yang lainnya itu nyambung. Iya, karena materi-materi webinar kami disusun secara berseri ya, jadi ada tahapan-tahapannya ya.
Jadi pastikan video-video sebelumnya juga ditonton, jadi agar nggak loncat-loncat. Jadi biar nyambung dari materi satu ke materi-materi selanjutnya. Oke, sebelum mulai sesi tanya jawab dulu. Jadi buat teman-teman yang ada yang ditanyakan misalnya, boleh langsung bertanya, terserah mengenai apapun, khususnya mengenai Abdi ataupun Isenzo. Boleh soal event, boleh soal produk, boleh soal teknis, Facebook Ads, Google Ads, ya pokoknya berkaitan dengan Abdi dan Isenzo khususnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Oke. Coba cek lagi suaranya masih jelas. Suara dekat nih, suara dekat. Apa pakai ini ya? Pakai Buya. Pakai Buya. Suaranya benar. Oke, sambil nunggu silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang Abdi maupun tentang Isenzo atau tentang digital marketing, tentang Google Ads atau tentang Facebook Ads, boleh. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apapun tentang digital marketing atau tentang Abdi dan Isenzo, boleh ditanyakan sebelum kita lanjut ke sesi materi. Oke, silakan. Ini saya kasih kesempatan karena nanti mungkin sekitar 5 menit lagi akan kita mulai webinarnya. Oke. Oke. Oke, halo Kalimantan Tengah, Garut. Oke, kalau bisa pakai ini. Dari Ternate ya. Oke, ada yang bertanya produk madu yang baru launching, buy one get two belum datang, udah hampir 2 minggu. Oke, yang kemarin itu statusnya kebetulan memang masih PO, jadi khusus yang order buy one get two, khususnya produk madu, itu dikirimnya sesuai antrian. Jadi yang duluan pesen, yang duluan order, itu akan dikirimnya duluan. Ya, jadi karena memang kemarin kita sistemnya masih PO, jadi yang duluan dikirim itu yang pesannya duluan, ordernya duluan. Jadi tinggal ditunggu saja karena sedang dalam proses pengiriman. Harap ditunggu saja. Oke. Ada lagi? Oke, ada pertanyaan dari MS channel. Kok pemakaian Isenzo? Oke, untuk soal pemakaian produk, pada dasarnya tiap kendala kesehatan, tiap masalah kesehatan tentunya pasti berbeda-beda. Ya. Ini kalau kita ngomongin essential oil, karena essential oil sendiri memang cara pakainya cuma itu aja, antara dihirup, dioles ataupun di diffuse. Ya, yang membuat jadi beda itu ngolesnya di bagian mana. Ya, contoh misalnya kalau misalnya migrain, saya suka pakai peppermint, itu dioles lebih tepatnya itu di bagian saya biasanya di kepala lah, di dekat telinga nih, di bagian sini ya. Atau mungkin kalau misalnya lemon itu kan bagus tuh buat demam, biasanya dipakai buat anak-anak atau anak kecil, itu biasanya saya suka oleskan di telapak kakinya. Jadi biasanya oleskan di titik-titik syaraf, biasanya seperti itu ya. Kalau dihirup ya otomatis tinggal dihirup atau di diffuse saja. Itu untuk essential oil ya. Tapi ingat sekali lagi, untuk essential oilnya sendiri itu tidak untuk diminum. Ya, jadi sekali lagi itu hanya untuk dioles, dihirup ataupun diuapkan dengan diffuser kemudian dihirup. Oke, jangan sampai diminum ya. Ingat ya, tidak boleh diminum. Ya, kecuali propolis ya. Moringa propolis. Nah, itu kan ditetes di air mineral biasa, kemudian tinggal diminum. Oke. Apakah bisa dropship untuk Isenzo pakai resi otomatis? Oke. Untuk sistem kita saat ini memang kalau mau dropship istilahnya ya kalau mau dropship itu ya sama, kita tinggal order dari dashboard kita masing-masing, kemudian kirim ke alamat pembeli. Nanti resinya akan keluar, biasanya ada ketentuan dari kita tuh H+1 ya, H+1 setelah ditransfer. Nah, kalau biasanya ini saya kasih tahu, biasanya kalau yang transfernya sebelum jam 12 siang itu dikirimnya hari itu
Ya kecuali hari itu Sabtu atau Minggu, biasanya prosesnya hari Senin. Itu dia. Tapi kalau yang transfernya di atas jam 12 itu biasanya di prosesnya itu besoknya. Iya, maksudnya besoknya. Kalau yang transfer sebelum jam 12 tuh hari itu juga diproses dikirim maksudnya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Riko Septian. Mas Wahyu dan Mas Fadil, saya masih kesulitan untuk menentukan ide interest di Facebook Ads. Ide interest itu bisa diambil dari mana aja sih, Mas? Oke. Ini sebetulnya ada di video ide interest. Itu bisa disimak, bisa ditonton. Intinya pada dasarnya, saya jelasin intinya aja karena detailnya nanti bisa ditonton. Ide interest itu bisa, misalnya contoh, teman-teman ngiklan apa? Abdi misalnya. Abdi misalnya iklan soal Abdi kan berarti kita ingin menargetkan kepada orang-orang yang suka dengan digital marketing atau peluang usaha. Kita logikanya orang-orang yang suka dengan hal tersebut itu orang-orang seperti apa sih? Misalnya contoh, Anda menargetkan ke karyawan bank misalnya, Anda bisa tentukan bank. Atau mungkin apalagi, bisa nggak kita ngincer ke orang MLM? Bisa. Berarti bisa ditentuin MLM. Habis itu mungkin apalagi ke orang asuransi bisa juga nggak? Bisa aja kan, asuransi. Terus misalnya apalagi komunitas atau orang yang suka dengan ilmu-ilmu seperti digital marketing dan seterusnya itu kan bisa. Nah, detailnya silahkan ditonton video ide interest, dan kalau mau bisa dibimbing sampai bisa praktek, dibimbing langsung, pastikan datang training Facebook Ads. Training Facebook Ads Abdi dulu, baru training Facebook Ads Essenzo. Jadi pastikan tonton dulu videonya dan juga jangan lupa datang ke training Facebook Ads terdekat. Itu dia. Oke. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi, habis itu kita langsung mulai. Oke, ada. Oke. Oh iya, untuk sekarang gimana suaranya? Apakah sudah jelas? Yuk komen lagi di kolom chat. Apakah suaranya masih jelas? Oke. Suaranya agak bergema. Oke. Ya, kita sudah pakai mic ya. Oke. Semoga makin jelas. Amin. Udah punya website, kalau mau pasang tracking klik tombol gimana ya? Oke, mungkin tracking dimaksud ini Pixel ya? Pixel atau mungkin Google Tag Manager atau GTM ya? Ini Mas Wahyu lebih kompeten untuk menjelaskannya, tapi saya jelaskan dulu sedikit. Intinya tracking itu bisa kita pasang di website atau di landing page yang kita punya. Itu kalau misalnya Bapak Ibu beriklan di Facebook Ads, bisa istilahnya itu namanya Pixel. Tapi kalau Bapak Ibu beriklan di Google Ads, itu istilahnya namanya Google Tag Manager. Nah, itu fasilitas untuk tracking. Tracking ini maksudnya seperti apa, Mas? Mungkin bisa jelaskan. Oke. Kembali lagi, trackingnya tracking apa dulu nih? Google atau Facebook? Oke, kalau di Google atau di Facebook pada dasarnya tracking itu jadi kita bisa memasang tracking. Oke, di apa dulu nih masangnya di Facebook Ads atau di Google Ads? Kalau di Facebook Ads itu kita harus punya dulu yang namanya ID Pixel. Nah, ID Pixel itu bisa langsung Bapak Ibu buat di menu Ads, di Audience, di Ads Manager, kemudian Audience, di situ ada Event Manager atau Pixel. Nah, kalau pengen lebih jelasnya, ikuti training Facebook Ads Essenzo. Karena di training itu dijelaskan secara detail bahkan dari nol banget sampai langsung dipasang dalam landing page. Kalau misalkan di dalam Google Ads, di Google Ads kita menggunakan Google Ads Manager atau bisa juga menggunakan meta tag. Tapi kalau meta tag kita agak sedikit rumit. Untuk lebih simpelnya gunakan yang Google Ads Manager. Oke, kayaknya udah jam 8 lebih ya. Jadi kita langsung mulai aja. Oke, teman-teman semua, sekali lagi selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami berdua, saya Fadil dan juga saya Wahyu Hidayat. Malam hari ini kita akan membahas lanjutan dari webinar yang sebelumnya. Ya, jadi buat teman-teman yang ini sekali lagi khususnya buat yang baru gabung, karena saya lihat juga kayaknya banyak yang baru gabung. Saya ucapkan selamat datang di Akademi Bis Digital, dan fasilitas webinar ini
diadakan buat apa tujuannya? Sebetulnya webinar ini adalah fasilitas tambahan yang kita sudah jalankan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, di webinar ini kita 2 kali seminggu, webinar yang Selasa dan juga yang Kamis. Nah, khususnya webinar yang Kamis ini kita membahas materi-materi khususnya Google Ads. Dan Google Ads ini belajar dari dasar. Nah, untuk Google Ads sendiri kita sudah sekitar 17 kali webinar dan itu materinya dari mulai yang paling basic sampai yang paling expert atau yang paling advance. Nah, kemarin kita sekitar 3 webinar ke belakang, itu kabar baiknya buat teman-teman yang baru, yang dari nol, baru mulai, itu kita ulang lagi materi webinarnya dari awal, dari nol. Ya, jadi Google Ads-nya kan sempat sudah sampai ke tahap yang lebih lanjut. Nah, buat yang teman-teman yang ketinggalan, nah tenang aja, kita ulangi lagi dari awal, dari basic, agar teman-teman bisa mengikuti dari awal. Itu kabar baik sebetulnya buat teman-teman semua. Jadi pastikan dimanfaatkan fasilitas-fasilitas ini, karena di luar sana untuk dapat fasilitas seperti ini, itu teman-teman perlu membayar 5-10 juta loh. Bayangin. Bahkan lebih. Bahkan bisa sampai belasan, bahkan puluhan juta. Jadi kita di Abdi diberikan sebagai fasilitas. Jadi pastikan dimanfaatkan. Webinar sebelumnya pastikan ditonton juga. Karena semua webinar itu materinya sangat penting. Jadi pastikan dari webinar yang sebelumnya atau bahkan yang Google Ads ini kita mulai lagi dari baru ya. 3 sesi yang belakang, 3 minggu belakang. Jadi bisa ditonton lagi dari mulai sekitar 32. Webinar 32, 34, 34 dan 36. Ini yang baru dari awal lagi. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga webinar malam hari ini diberikan kelancaran dan juga teman-teman semua bisa mempraktekannya dan bisa langsung dapat hasilnya. Amin. Berdoa, dipersilakan. Amin. Oke, kita langsung mulai saja bahasan malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan, sebelum kita lanjutkan, kita langsung saja ke bahasan 4 hal apa saja sih yang akan dibahas pada webinar malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu teman-teman pastikan persiapkan catatannya dan juga kalau perlu laptopnya, langsung praktekkan karena apapun yang kita sharingkan hari ini itu kalau Bapak Ibu praktekkan itu akan mendapatkan hasilnya. Jadi pastikan kalau bisa sekarang juga langsung siapkan laptopnya juga. Jadi intinya gini, kalau misalnya Bapak Ibu langsung praktekkan itu biasanya kan hasilnya pun akan lebih cepat terlihat. Apa saja kita bahas? Pertama kita akan praktek dan pengenalan fitur-fitur di Google Ads. Yang kita juga akan langsung praktek 3 langkah praktis membuat iklan agar segera omsetnya meningkat. Yang ketiga, product knowledge agar omset meningkat drastis dalam 3 bulan ke depan. Yang keempat, sesi tanya jawab. Kita langsung lanjutkan saja ke yang pertama. Nah, yang pertama kita akan membahas fitur-fitur apa saja yang ada di Google Ads. Nah, sebelum kita membahas fitur, kita bahas dulu soal struktur iklan di Google Ads. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman ketahui karena ini adalah basic, ini adalah dasar sebelum teman-teman melangkah lebih lanjut, melangkah lebih jauh. Itu dia. Jadi kalau di Facebook Ads ini juga penting nih biasanya kalau di training Facebook Ads itu sebelum praktek itu dikenalin dulu apa aja sih struktur iklan di Facebook Ads. Nah, begitu juga di Google. Di Google Ads itu juga sama. Pastikan Bapak Ibu teman-teman pahami dulu apa saja struktur iklan di Google Ads. Nah, yang pertama kita pasti punya akun masing-masing. Jadi kalau syarat beriklan di di Google Ads itu syarat pertama adalah punya akun Google. Akun Google atau akun Gmail. Makanya sekarang semua orang hampir pasti punya. Karena sekarang semua orang pakai Android ataupun iOS, itu juga sistemnya semua dari Gmail, dari Google. Jadi semuanya pasti punya akun Gmail. Jadi logikanya semuanya pasti bisa ngiklan di Google Ads, gampangnya gitu. Nah, struktur pertama yang perlu teman-teman ketahui itu campaign. Nah, campaign ini ibaratnya ini adalah kampanyenya atau iklannya. Maksudnya iklannya adalah tujuan iklannya, objektif iklannya. Jadi misalnya nih objektif di Google Ads itu kan ada banyak. Nanti kita praktekkan. Ada leads, ada conversion, ada traffic, ada sales dan seterusnya, ada awareness. Itu banyak sekali. Nah, apa bedanya masing-masing? Nanti akan kita bedah. Intinya campaign itu adalah tujuan beriklan. Maksudnya adalah Bapak Ibu teman-teman beriklan
dengan tujuan apa sih tujuan yang mau didapat setelah beriklan. Contoh, misalnya Bapak Ibu teman-teman beriklan pakai tujuan traffic, berarti iklan yang dijalankan itu bertujuan untuk mendatangkan traffic atau pengunjung sebanyak-banyaknya ke dalam website atau landing page. Tapi kalau kita pakai objektif, misalnya awareness, berarti tujuan setelah beriklan apa? Mendapatkan awareness, ya, brand awareness, atau agar orang segera aware dengan produk yang kita jual atau produk yang Anda jual. Jadi kalau objektifnya leads itu beda lagi, objektifnya conversion itu beda lagi. Ya, intinya campaign itu adalah tujuan, ya, boleh dicatat. Campaign itu adalah tujuan iklannya. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah ad group. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, itu kan di dalam satu campaign itu bisa ada banyak ad group. Nah, ada banyak ad groupnya. Nah, di dalam masing-masing ad group ini ad group itu bisa dibilang sasarannya. Sasaran atau targetnya, itu dia. Kalau di Google Search Network kan targetnya cuma satu, kata kunci. Kata kunci apa yang mau teman-teman gunakan untuk beriklan, kan itu. Tapi kalau di Google Display kan targetnya nggak hanya kata kunci, tapi bisa target, usia, wilayah, dan seterusnya, banyak sekali. Jadi ad group ini bisa kita katakan ini adalah sasarannya. Jadi iklan Bapak Ibu pertama udah punya tujuannya mau dapat apa. Yang kedua, sasarannya mau ditujukan kemana iklannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita bisa bilang ads, atau iklan. Nah, iklan ini adalah kontennya. Jadi teman-teman Bapak Ibu boleh catat, ad itu adalah konten. Jadi struktur Google Ads itu 3 ya. Pertama, campaign atau tujuan. Kedua, ad group atau sasaran. Yang ketiga, ad atau iklan. Maksudnya ad adalah kontennya. Tentu kalau beriklan harus punya konten nggak? Harus dong. Kalau nggak punya kontennya, apa yang mau diiklan? Kan gitu logikanya. Nah, di bagian ad ini, kalau di Google Search Network, kita menentukan headline-nya dan juga copywriting-nya. Nanti akan kita contohkan agar teman-teman juga punya gambaran. Kemudian, kalau di Google Display Network, itu juga kan kita juga bisa masukkan gambar, banner atau video bahkan, ya, dan juga copywriting. Jadi, pastikan pahami 3 struktur iklan di Google Ads. Karena ini akan kita pakai selalu ke depannya. Dan kalau saya buat analogi, biar teman-teman lebih paham. Maksudnya campaign, ad group, dan ad itu apa? Ya, mungkin kalau yang udah belajar Facebook Ads sudah ngerti nih, campaign, ad set, ads. Ya, bedanya cuma di ad group aja kalau di Google Ads. Ya. Ini kalau saya bikin analogi, ibaratnya campaign itu ibaratnya kayak rumahnya. Ya, kayak rumahnya tuh campaign. Di dalam rumah ada berbagai kamar. Betul ya, atau mungkin berbagai ruangan. Dan di ad-nya ini nih, iklan plus kata kunci ini, itu ibaratnya kayak ruangannya lagi di dalam ruangannya, kamar di dalam ruangannya, gitu. Jadi atau isi dari kamarnya, atau isi dari kamarnya, betul. Itu paling gampang nih. Kalau kamarnya ruangan dalam ruangan, takutnya bingung ya. Rumah, campaign itu rumah, ad group itu kamarnya, ad itu isi di dalam kamarnya apa aja. Jadi itu analogi yang paling gampang untuk menganalogikan 3 istilah ini. Oke, nah sekarang kita sedikit akan langsung masuk ke prakteknya. Nah, setelah ini kita akan langsung praktek pengenalan fitur-fitur apa saja yang ada di Google Ads. Nah, ini untuk mempermudah, kita akan langsung buka Google Ads-nya saja. Kita akan langsung buka Google Ads-nya agar teman-teman juga bisa langsung mempraktekkan. Karena justru yang paling berharga dari webinar malam hari ini justru prakteknya. Betul. Ya, kalau di luar sana mungkin webinar-webinar seperti ini yang gratis itu paling cuma ngebahas ilmu kulit-kulitnya aja. Tapi kalau di sini bahkan membahas logam. Oke ya. Coba cek lagi suaranya aman. Karena sinyalnya sempat hilang. Yuk, komentarnya. Kalau aman, suaranya jelas, kita lanjut lagi. Oke, ini aman ya? Di tampilan layar teman-teman, ini adalah ini fitur-fitur yang ada di Google Ads sekaligus yang tadi saya sebut. Campaign itu mungkin kalau di layar ini tulisannya kampanye, ya, kebetulan masih bahasa Indonesia. Kampanye. Ad group itu grup iklan, itu grupnya. Nah, ini dia grup iklan. Kemudian struktur ketiga tuh iklan dan
Iya. atau kalau di bahasa Inggrisnya ads and extension. Nah, jadi 3 struktur ini yang akan kita gunakan seterusnya ke depannya. Jadi, pastikan teman-teman tidak bingung nanti ketika nanti saya dan Mas Wahyu nyebut campaign, add group, add. Coba diganti add grupnya, coba diganti ads-nya. Nah, itu udah nggak bingung lagi. Gantinya di sini. Nah, jadi logikanya, misalnya nih teman-teman udah berjalan iklannya. Terus, teman-teman mau ganti keywordnya. Nah, keyword itu adanya di add group atau di grup iklan. Berarti kalau teman-teman mau ganti keyword, gantinya di mana? Di campaign, di add group, atau di ads? Oke. Ya. Keyword itu adanya di add group ya, atau grup iklan. Berarti gantinya di add group. Itu dia. Tinggal di Nah, sini. ada kata kunci di bawah sini. Ya. Jadi tahapan-tahapannya pertama pilih dulu kampanyenya kampanye mau kampanye yang mana. Kampanye ini contoh kampanyenya ada beberapa campaign. Udah ada sekitar belasan campaign. Contohnya ini ada salah satu yang aktif yang paling atas. Ya. Nah, ini masing-masing memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Nah, kalau teman-teman ingin membuka ad group atau grup iklan, caranya gampang, bisa dibuka sebelah kiri atau langsung klik nama kampanyenya, nama kampanyenya. Ya, jadi ini kan tadi saya bilang ya, campaign itu rumah, terus ad group itu kamar-kamarnya. Nah, kalau teman-teman mau ngeliat kamar-kamarnya, klik dulu rumahnya. Iya. Baru udah diklik rumahnya, baru bisa ngeliat kamar-kamarnya nih, mana aja kamar-kamarnya, kurang lebih begitu. Oke, jadi sederhananya masuk dulu ke rumahnya, buka dulu pintunya lah. Buka dulu pintunya, masuk ke dalam, baru kita bisa melihat ad groupnya Atau kamar-kamar yang atau ada. kamar-kamar yang ada. Ada berapa? Apakah cuma 1, apakah ada 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini kebetulan kasusnya cuma 1. Iya. Tuh. Nah, ini kita bisa langsung lihat nih keyword-keywordnya apa aja sih yang di target, kurang lebih begitu. Nah, untuk keyword ini ada di sebelah kiri atau kata kunci di sini karena masih menggunakan bahasa Indonesia. Kebetulan belum saya setting. Ya. Oke. Nah, ini contoh kata kunci yang kita gunakan untuk beriklan abdi. Ya. Ini kata kunci yang digunakan. Contoh-contohnya ini bisa dilihat di sini dan di sebelah kanan itu cara baca datanya tuh. Berarti ada CTR, kemarin saya udah jelaskan apa itu CTR, terus ada biaya yang sudah dikeluarkan berapa, hasilnya berapa yang ngeklik, dan seterusnya. Oke. Nah, kebetulan kata kunci yang ada di sini, ini adalah kata kunci ketika saya masih belajar. Nah, kebetulan saya dulu pas belajar itu tanpa ada modul, tanpa ada mentor, jadi saya ngasal. Ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk kata kunci yang kita sarankan itu sudah dibahas di webinar sebelumnya, di webinar yang ke-34. Ya. Jadi silakan ditonton lagi. Oke, jadi ini contohnya aja. Sekarang agak memudahkan. Ya. Sekarang ayo kita praktekkan bareng-bareng bagaimana caranya beriklan dari awal. Oke. Ya. Ini di webinar sebelumnya udah dipraktekkan sih, tapi nggak apa-apa. Saya juga nggak bosan-bosan kok untuk mempraktekannya. Toh semakin sering dipraktekkan, teman-teman juga pastinya akan semakin bisa. Ya. Karena kunci dari belajar kunci orang-orang yang sukses di digital marketing itu pengulangan. Ya, betul. Belajarnya tuh benar-benar berulang, diulang lagi. Bahkan dulu saya juga ikut training Facebook Ads, ikut training Google Ads sebelumnya. Itu saya juga sekali ikut training nggak langsung bisa kok. Jadi buat teman-teman yang ngerasa gaptek, ngeluh gaptek, tenang aja. Itu bukan masalah gaptek kok, tapi emang masalah seberapa sering mau belajar aja. Itu hal wajar kok. Karena semuanya juga berawal dari gaptek. Berawal dari nggak bisa. Berawal dari nggak bisa. Dan itu, saya tuh bisa Facebook Ads, bisa Google Ads tuh setelah 6 kali lihat video, kebayang nggak? 6 kali loh. Ya saya aja 6 kali gitu. Jadi kebayang kan, maksudnya memang butuh pengulangan. Iya. Dan tenang aja, sekali udah bisa, itu akan lebih mudah untuk melakukan yang selanjutnya. Karena teman-teman nanti akan bisa karena terbiasa. Iya. Bukan karena jago, bukan karena bakat, tapi karena terbiasa. Nah, apalagi biasanya kalau misalkan kita udah bisa satu aja, kita akan ketagihan lagi untuk membuat yang lainnya. Iya. Pengen nyoba lagi campaign-campaign yang lain, pengen menggunakan yang target-target yang lainnya. Dan bahkan kita bisa sampai ke situ. Nah, sekarang kita langsung praktekkan saja bagaimana cara membuat iklan dari awal. Pertama, di bagian campaign atau kampanye, langsung diklik tanda plusnya. Ya, ini saya zoom agar teman-teman bisa melihat. Pilih new campaign atau kalau bahasa Indonesia kampanye baru. Saya jujur aja nggak terbiasa dengan bahasa Indonesia sebetulnya, ya. Kebetulan ini sebelumnya belum saya setting ke bahasa Inggris lagi. Ya. Nah, ini yang tadi Mas Padel jelaskan sebagai campaign. Betul. Jadi campaign di sini ada beberapa jenis, ada penjualan atau sale, ada leads atau prospek, kemudian ada traffic,
brand awareness, promo aplikasi, kemudian ada brand awareness. Iya. Kalau bahasa Indonesia pertimbangan produk dan merek ya. Iya. Jadi ini tujuannya. Jadi maksudnya teman-teman kira-kira tujuan beriklan itu mau dapat apa sih? Iya. Setelah beriklan mau dapat apa nih? Mau dapat langsung penjualan, mau dapat database, atau mungkin mau dapat pengunjung ke website, dan seterusnya itu bisa langsung dipilih. Nah, tapi saya kasih tahu untuk iklan Google Search Network, teman-teman boleh catat. Untuk objektif, untuk Google Search Network itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi tenang aja. Di awal mungkin kalau baru mulai banget, pilih aja traffic lah ya. Website traffic ya kalau di bahasa Inggrisnya. Pilih aja website traffic, langsung diklik ya. Kemudian ini ada pilih jenis campaign-nya. Nah, setelah tadi di awal kita tentuin tujuan kita apa, sekarang kita tentukan juga jenisnya. Jadi jenisnya sini kita mau display atau video atau mau yang search atau penelusuran. Nah, di awal kita lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan yang search atau penelusuran. Ya, jadi masih ingat ya tipe iklan di Google Ads itu ada apa aja? Ada Google Search Network dan juga ada Google Display Network. Nah, di awal kita coba pakai Google Search Network dulu atau penelusuran. Langsung diklik, kalau sudah kita langsung cantumkan websitenya atau landing page-nya. Ya, Akademi Bisnis Digital. Contoh ya, ini misalnya kita ingin praktek contoh beriklan Abdi misalnya, beriklan Abdi di Google Ads. Ngomong-ngomong soal iklan Abdi sambil dipraktekkan, ini kalau sudah langsung klik continue atau lanjut ya. Ngomong-ngomong soal iklan Abdi, saya jadi teringat testimoni seorang ibu-ibu yang ini minggu lalu saya kebetulan juga udah kasih tahu. Jadi ada seorang ibu-ibu usianya udah sekitar 70 tahun, 71 bahkan ya. Dan waktu di training beliau cerita ke saya testimoni, Mas saya udah dapat 11 reseller dari Google Ads. Ya, saya sendiri juga kaget. Ya, kok bisa gitu? Ibu belajarnya gimana? Itu cuman modal belajar dari webinar aja. Ya, nanti akan saya kirimkan kalau memang sempat nanti akan saya kirimkan video testimoninya, wawancara saya dengan beliau. Itu luar biasa loh, seorang ibu-ibu udah cukup senior itu bisa iklan di Google Ads dan bahkan dapat hasilnya. Jadi pastikan buat teman-teman yang merasa lebih muda, ya, pastikan bisa juga dong ya. Oke. Jadi caranya gampang, tinggal ngikutin aja webinar tiap minggunya. Oke, sudah diklik. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Nah, campaign-nya itu kita perlu kasih nama, justru tujuannya ya agar tidak bingung ya. Kasih nama karena nanti kita akan bikin banyak campaign. Jadi pastikan kasih nama. Langsung aja kasih nama, misalnya traffic. Misalnya nanti bikin 2 campaign, bikin 10 campaign namanya nggak dibikin secara teratur. Wah, itu akan merepotkan diri sendiri. Kemarin yang iklan Abdi yang mana ya? Iklan Essenzo yang mana? Nanti bingung sendiri kalau nggak dikasih nama. Ya, jadi pastikan dikasih nama. Dan tips dari saya satu lagi, kalau teman-teman ingin beriklan dengan landing page atau website yang berbeda, saran saya beda campaign. Jadi misalnya saya mau coba iklan pakai landing page starter. Terus satu lagi mau iklan pakai landing page yang grow misalnya. Nah, saran saya bedain campaign-nya. Jangan di satu campaign bedain website atau landing page, jangan. Jadi bedain campaign-nya. Oke, langsung aja ke bawah untuk soal network atau jaringan. Pilihnya penelusuran atau search network. Ya, jadi yang display-nya itu centangnya bisa dihilangkan. Checklist. Checklist. Kemudian, penargetannya seperti biasa, Indonesia. Kemudian targetnya orang-orang yang ada di lokasi. Kemudian untuk bahasa juga sama, biasanya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa ini atau language ini yang biasa yang umum digunakan di ponsel-ponsel orang Indonesia atau di laptop atau di gadget-gadget orang Indonesia. Itu biasanya kalau bahasa Indonesia itu bahasa Inggris. Ini yang umum digunakan. Atau biasanya ada tombol all ya. Ya. Oh, gitu.
Jadi bahasa ini bukan bahasa yang digunakan sama mereka, tapi bahasa yang digunakan oleh browsernya atau handphonenya mereka. Iya. Kurang lebih gitu. Jadi bukan bahasa seharian orang-orang gunakan ya, tapi bahasa yang ada di dalam browsernya, entah itu Google Chrome atau Mozilla atau yang sejenisnya. Oke, kemudian kita menentukan budget ya. Untuk Google Search Network kita tidak perlu pilih audience dulu ya. Jadi dikosongin aja. Kita langsung masuk ke budget ya. Atau anggaran. Ya. Budget dan bidding. Nah, budget silahkan dimasukkan. Saran saya minimal di angka 100.000 minimal. Kenapa 100.000? Karena sejatinya di Google Ads tuh kalau kita pasang budget 100.000 per hari, itu yang keluar tuh belum tentu 100.000 per hari. Ya, siapa tahu cuma 50.000, cuma atau bahkan seperempatnya, bahkan cuma 25.000. Karena bisa seperti itu. Kenapa kira-kira? Karena di Google ini kita memang bayarnya itu per jumlah orang klik. Jadi selama iklan kita belum ada yang ngeklik, kita gak akan mengeluarkan budget atau mengeluarkan uang. Jadi kita membayar berdasarkan hasil kliknya, hasil orang yang mengklik tombol atau iklan kita. Gitu. Nah, jadi kalau khususnya Google Search ya, kecuali Google Display itu nanti beda lagi kasusnya. Sekarang kita belajar yang paling mudah dulu. Nah, untuk bidding, minggu lalu saya udah jelaskan apa itu bidding. Intinya lelang lah, kita nentuin ke Google, kita minta ke Google untuk nilai cost per kliknya jangan lebih dari standar yang kita tetapkan. Contoh misalnya kita menetapkan bidding cost per kliknya itu di 1.500. Berarti kita secara nggak langsung kita minta tolong ke Google, tolong dong cost per nanti ketika iklan di jalan, cost per kliknya dijaga supaya nggak lebih mahal dari Rp1.500 per kliknya. Oke, jadi sederhananya kita minta ke Google tentukan batas maksimal dari harga per kliknya. Misal kita ke Google minta, Google tolong dong jalankan iklan saya dan hasilnya saya minta maksimal itu 1.000 per kliknya, itu maksimalnya. Betul sekali. Nah, untuk di awal mungkin banyak yang bilang, nggak bisa mas konversi, bisanya klik. Iya, memang di awal bisanya cuma klik saja. Gitu. Nanti kalau udah mulai jalan iklannya, udah mengeluarkan budget di atas 500.000, biasanya baru muncul untuk konversi. Kurang lebih seperti itu. Jadi di awal pilihnya klik aja. Dan konversi ini teman-teman harus punya website dulu ya, website atau landing page pribadi. Baru kita bisa menggunakan yang konversi. Karena conversion ini kita indikatornya di dalam landing page kita. Betul sekali. Nah, sekarang langsung aja ditetapkan batasnya berapa maksimalnya. Misalnya ini teman-teman boleh nentuin di awal. Misalnya kira-kira berapa mas? Saya nggak tahu misalnya. Ya memang kita juga nggak tahu ya. Jadi di awal itu harus di testing dulu. Coba tes 1.500 misalnya. Nanti lihat hasilnya gimana. Kalau kurang bagus nanti bisa dinaikkan dan seterusnya. Nanti akan ada materi khusus yang membahas soal optimasi di bagian bidding, optimasi bagian budget, optimasi lokasi, optimasi gadget dan seterusnya. Itu banyak sekali. Nanti kemungkinan besar di materi berikutnya. Di sini kita menentukan batas bid maksimumnya, CPC-nya itu maksimal di angka 1.500. Jadi kita minta ke Google, tolong nanti iklannya jalankan, jalankan cost per kliknya nanti jangan lebih dari Rp1.500. Itu dia. Nah, kalau sudah langsung saja ke bawah. Nah, di kolom ini ada namanya ekstensi, extension. Nah, kita bisa menambahkan. Nanti kita akan mempraktekkan ini di materi khusus. Nanti ada materi khususnya. Kalau teman-teman masih bingung, extension itu apa? Kita coba praktekkan aja deh. Intinya extension itu adalah halaman atau website atau link tambahan. Contohnya, mungkin kita langsung praktekin aja biar teman-teman juga paham. Jadi kalau teman-teman nyari iklan di Google, ya, coba aja. Teman-teman nyari iklan di Google, terus misalnya nyari kata kunci tertentu, kemudian akan muncul sebaris. Biasanya iklan yang muncul kan sebaris, betul ya. Nah, kalau yang ada extensionnya itu biasanya di bawah barisnya itu akan ada hubungi kami, atau mungkin testimoni konsumen dan seterusnya. Promo hari ini, itu bisa kita bikin extensionnya. Nanti ini mungkin untuk mencontohkan, mungkin bisa langsung kita kasih contoh di tampilan di Google. Contoh aja nih.
Ini aja ada preview. Ini contoh kita bikin extension nih. Jadi extension ini tujuannya agar iklan kita tuh makin menarik gitu. Jadi kalau iklan kita terlihat menarik dan terpercaya, itu gunanya kita bikin extension. Itu dia. Ya. Nah, link ini menggunakan link dari starter, landing page starter atau ground. Kalau yang Abdi atau free video. Ini kita percepat ya. Ya. Ini saya hanya mencontohkan extension itu apa. Udah coba misalnya dulu. Terus preview misalnya. Klik simpan atau save. Lalu nanti akan muncul previewnya. Ya, previewnya seperti apa? Nah, previewnya nanti akan muncul lebih jelasnya di bagian ads atau iklan. Ya, di sini kita hanya untuk menentukan. Misalkan nih, ini extension yang pernah saya gunakan. Ada subtonton video 2, webinar Abdi. Ya, kita juga yang lainnya bisa yang promo, misalkan diskon hari ini untuk 20 pendaftar pertama. Ini juga bisa. Coba. Ibaratnya itu ibaratnya kata kunci promosi tambahan. Iya. Jadi nanti orang yang melihat iklan kita tuh bisa punya banyak pilihan untuk ngeklik. Misalnya, mau ngeliat testimoni bisa ngeklik ini. Mau ngeliat promo khusus, ngeklik tombol promo. Mau ngeliat. Jadi ada banyak tombol di dalam satu iklan. Gitu. Nanti calon konsumen kita atau calon member akan bisa ngeklik berbagai extension yang kita buat. Kemudian kalau sudah dibuat, lanjut. Nah, di sini kita menentukan kata kuncinya. Nah, pastikan sebelum menentukan kata kuncinya itu teman-teman sudah riset dulu dari awal. Ya, riset keyword. Ya, maksudnya riset keyword itu ya berarti teman-teman meriset dulu kira-kira kata kunci apa saja yang tepat. Kata kunci apa saja yang paling banyak dicari oleh banyak orang. Itu di riset dulu, karena usahakan kalau nanti menentukan kata kunci itu jangan asal-asal, jangan pakai feeling, jangan yang kayaknya kata kunci bisnis digital, belajar bisnis online kayaknya bagus deh. Kan masih asumsi gitu ya. Jadi biasakan ke semuanya itu kalau menentukan hal-hal di dalam iklan atau baik itu Google Ads maupun Facebook Ads, pastikan dalam menentukan semuanya itu by data semuanya. Jangan by perasaan. Jangan kayaknya bagus. Enggak, itu semua cuma asumsi. Jadi pastikan nentuin kata-kata kunci ini itu melalui riset keyword dulu. Nah, caranya gimana? Di webinar sebelumnya udah dijelaskan. Itu bisa ditonton ulang. Jadi tenang aja, saran saya nih tips buat teman-teman khususnya yang baru nyimak. Kalau merasa tertinggal, oke, simak dulu aja sambil dicatat poin-poin pentingnya. Jangan berkutat di satu tempat yang sama. Belum bisa dulu. Udah tenang aja. Ada video rekamannya. Justru kalau ada video rekamannya teman-teman bisa tonton ulang. Kalau misalnya kelewat tadi bisa diulangin lagi atau di pause dulu. Nah, itu enaknya webinar ada rekamannya. Bahkan bisa diulang-ulang. Itu dia. Sip ya. Jadi diikutin dulu aja, dicatat dulu aja yang penting-pentingnya. Intinya menentukan semua kata kunci ini semua di riset dulu. Nggak asal-asalan. Ini kami berdua nih, Mas Wahyu, saya juga bikin iklan di Google Ads ini juga di riset dulu nih, nggak asal-asalan nentuin gitu. Ini sudah ada sebelumnya, kita sudah buatkan. Nah, jadi intinya setiap Bapak Ibu beriklan, mau itu iklan di Google Ads maupun di Facebook Ads, semuanya harus berdasarkan data. Jadi bukan berdasarkan opini. Semuanya berdasarkan data oriented. Ya, jadi menentukan keyword, menentukan kemudian targetnya, kemudian seperti usia dan lain-lain, itu pastikan semuanya berdasarkan riset, berdasarkan data. Semuanya sudah ada indikator-indikatornya. Nah, setelah selesai menentukan kata kunci, kita bisa langsung save. Ini kebetulan minggu lalu juga udah dipelajari ya, jadi langsung aja. Karena waktu juga terbatas, 1 jam. Continue dan lanjut atau save and continue. Nah, di sini kita menentukan judulnya. Nah, extension ini yang tadi saya jelaskan ini nih Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi kalau nanti orang nyari di Google, iklan kita kan muncul nih, misalnya dengan kata kunci yang kita target. Misalnya tadi contoh, kita menargetkan kata kunci
belajar bisnis online misalnya. Iya, betul. Kebetulan kita menargetkan dan iklan kita ternyata muncul. Nah nanti extension tuh di sini nih tentang yang tulisan tentang Abdi, Iya. promo Abdi ini extension. Jadi orang tuh bisa ngeklik 3 pilihan nih antara ngeklik si judul 1 judul 2-nya yang nanti yang mana ini tembusnya nanti diarahkan ke web Langsung Abdi, ke landing page. atau bisa ngeklik tentang Abdi Atau deskripsi. deskripsi Intinya promo Abdi. intinya semua yang ada di dalam iklan ini ketika diklik ya bagian manapun pasti nanti mengarah ke landing page atau URL yang kita tentukan, Betul sekali. final URL-nya. Oke, jadi extension itu ya yang bagian itu tuh, tentang Abdi, promo Iya. Abdi, nah itu tuh. Atau nanti kalau misalkan menggunakan yang promosi di sini akan ada muncul misalkan diskon sekian persen. Promo khusus hari Promo ini. khusus, jadi bisa. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa banyak sekali pakai apa ya istilahnya? Pakai kata-kata promosi tambahan Iya. untuk agar iklannya makin menarik gitu loh. Jadi bisa seperti itu. Nah, pertama di bagian ads. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian ads nih. Iya. Masih ingat tadi ads itu kita menentukan apa? Oke. Kontennya. Konten iklan, penawaran. Kita menentukan penawaran yang menarik tentang produk kita, yaitu di bagian ads. Nah, di atas ini ada URL. URL ini pastikan menggunakan HTTPS. Misalkan nih, HTTPS akademisidigital.com/hashtag/starter dan belakangnya lagi masih panjang. Ini bisa langsung pastikan di depannya menggunakan HTTPS. Karena biasanya kalau tidak menggunakan HTTPS nanti akan ada kuning, tanda seru kuning biasanya. Nah seperti ini, kalau HTTP itu pasti akan keluar kuning seperti ini. Jadi pastikan menggunakan S. Betul. Nah, kemudian kita menentukan judul. Nah, judul ini penting Bapak Ibu teman-teman, penting sekali karena ini yang akan dibaca pertama kali oleh orang yang melihat iklan kita. Dan sedikit tips buat menentukan judul, mungkin Mas Wahyu bisa sedikit jelaskan. Apa aja tipsnya? Pastikan dicatat nih. Karena ini yang bikin iklan teman-teman, iklan Bapak Ibu menarik dan efeknya kalau menarik, efeknya apa? Banyak dikunjungi. Kalau banyak dikunjungi, efeknya konversinya juga makin besar. Oke. Gitu. Pada dasarnya iklan gini deh. Kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu melihat iklan itu kira-kira tertarik buat ngeklik gak? Sederhananya tes dulu ke kita. Misalkan nih, kira-kira kalau saya melihat iklan ini, judulnya ini, kira-kira saya tertarik gak sih? Nah kalau saya tertarik, otomatis orang lain juga kemungkinan tertarik. Nah untuk judul ini, saran dari saya pastikan gunakan yang dari keyword. Jadi sesuai yang orang cari. Misalkan nih orang lagi mencari tentang Abdi, kita bisa masukkan di sini akademisi digital. Atau contoh lainnya misalkan ada orang yang lagi nyari jual motor. Nah kira-kira apa sih judulnya? Tentunya ya kalau orang nyari jual motor, logikanya ketika orang melihat iklannya yang jual motor itu akan klik. Tapi ketika misalkan ada saya mencari jual motor, ternyata yang keluar itu jual TV, kan gak bakal saya klik karena bukan tujuan saya. Tuh, intinya adalah yang dituliskan di judul ini harus sesuai, harus relevan dengan kata kunci yang dicari banyak orang atau relevan dengan kata kunci yang kita targetkan. Gampangnya gitu. Oke. Contoh misalnya. Contohnya, tadi kan kita memasukkan akademi bisnis digital. Jadi kita tadi menargetkan kata kunci akademi bisnis digital. Jadi ketika orang mengetikkan akademi bisnis digital, nanti iklan kita muncul dengan tampilan seperti ini. Ya. Kurang lebih gitu. Nah, itu judul 1. Judul itu biasanya ada 2. Ya sebenarnya bisa sih bikin 3, 4, tapi kemungkinan besar yang muncul itu cuma 2 judul. Nah, di judul kedua itu biasanya teman-teman bisa menampilkan atau menuliskan deskripsi atau mungkin sedikit Call to action. Misalnya daftar sekarang untuk dapatkan promonya atau mungkin itu juga bisa tuh cara mudah bisnis online, solusi praktis bisnis online, atau mungkin dibimbing sampai bisa praktek. Nah itu juga bisa. Apapun itu, yang penting kata-kata yang sekiranya menarik. Nah ini penting nih, teman-teman ngiklan apapun nanti pada dasarnya akan pakai ilmu ini. Ya. Prinsipnya adalah kalau iklan Abdi ataupun esensi atau produk apapun, prinsipnya kita fokus kepada apa yang diinginkan oleh member, prospek atau calon konsumen. Mereka tuh pengennya apa sih kalau ngeklik iklan kita, terus ibaratnya ntar gabung, mereka pengennya apa sih? Nah, tulis keinginan mereka di situ. Contoh,
misalnya Akademi Bisnis Digital, tempat belajar bisnis online terbaik. Ya oke, itu bagus kok, ya nggak salah. Tapi kira-kira orang akan lebih peduli mana sih tempat belajar bisnis online terbaik atau dibimbing sampai bisa? Orang lebih tertarik yang mana? Lebih mau yang mana? Ya, pastinya kalau dibimbing sampai bisa. Jadi pastikan kalau bikin iklan itu lihat dari sudut pandang konsumen. Iya. Maksudnya ya kira-kira konsumen tertariknya sama yang mana nih? Gitu. Apalagi kita ada di era sekarang yang mana era sekarang ini adalah orang-orang yang memang sangat peduli dengan apa yang dia mau. Ibaratnya mereka kurang memperdulikan tentang siapa sih kita tuh, tapi mereka sangat concern, sangat peduli dengan apa sih yang bakal mereka dapetin kalau mereka gabung Abdi, ibaratnya gitu loh. Iya, betul. Jadi pastikan masukkan kata-kata kunci yang memang pada dasarnya orang butuh, market inginkan atau market butuhkan. Itu dia. Jadi ini tipsnya nih dalam membuat judul. Oke. Yang selanjutnya kita apa nih? Deskripsi. Kita tentukan deskripsinya. Nah, deskripsi ini penjelasan tentang apa sih yang ada di dalam iklan kita. Jadi ketika orang klik iklan kita, apa sih yang ada di dalamnya, atau penjelasan dari judulnya. Nah, untuk sederhananya, cara mudahnya, kalau misalkan Bapak Ibu bingung nih cari deskripsinya dari mana atau menentukan gimana, cara yang paling mudah, Bapak Ibu buka saja landing page yang akan diiklankan. Contohnya, kita kan di sini iklan yang starter. Di sini sudah ada nih copywritingnya. Ya. Ini bisa langsung di copy, misalkan seperti ini ya. Ini ya sambil Mas Wahyu copy ya. Ini Mas Wahyu bongkar dapurnya nih ya. Rahasia iklan di Google Ads termasuk saya juga. Karena dengan budget yang minim, bisa dibilang minim ya. Saya ngiklan sekitar 200 ribuan di Google Ads itu bisa dapat 4 sampai 5 reseller, bayangin. 200 ribu loh. 4 sampai 5 reseller. Jadi emang biaya iklan yang sangat efisien, efektif dan murah. Terbukti kok ya, bahkan usia 71 tahun aja bisa. Karena emang bener udah ada buktinya nih. Tinggal teman-teman mau praktekkan atau enggak. Mau praktekkan konsisten atau enggak. Itu dia. Nah, ini bisa dibayangkan, jadi inilah yang nanti akan terlihat oleh calon member atau calon konsumen kalau Anda jualan Essenzo. Ini kebetulan kita mencontohkan yang Abdi dulu. Sebetulnya kita udah ada nih rekaman webinar yang ini, tapi yang versi Essenzo kita juga ada sebetulnya. Nah, ini tampilan yang versi desktopnya atau visi. Nah, ini iklan kita akan tayang seperti ini. Nah, ini yang dimaksud tadi extension. Site link. Nah, tadi kan kita menggunakan extension yang site link. Jadi penjelasannya akan muncul di bawahnya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah nih buka Google, cari sesuatu, ada muncul seperti ini. Nah, dapurnya ada di extension tadi. Itu extension tadi itu ibaratnya dapur-dapurnya nih, kalau Bapak Ibu teman-teman pernah nge-search di Google terus ketemu iklan seperti ini, terus ada extension seperti ini tentang kami, terus promo khusus, kunjungi toko kami misalnya ya. Itu di balik layarnya atau di dapurnya itu seperti tadi. Gitu. Nah, sekarang dari tampilan seperti ini, teman-teman bisa bayangkan, maksudnya gini. Ini loh yang akan tampil nanti di mata calon konsumen atau calon member. Nah, kira-kira kalau ini kan cuma sedikit tulisan ini. Berarti kalau cuma sedikit tulisannya, berarti kita dituntut untuk bikin yang semenarik mungkin nggak? Kita prinsipnya adalah kita harus bisa membuat orang lain berhenti scrolling. Zaman sekarang orang suka scrolling tuh, mau di Facebook, mau di Instagram, mau di Google. Mereka begitu nyari kan akan scroll ke bawah. Kira-kira tulisan yang teman-teman bikin, tulisan yang teman-teman buat, headline dan copywriting tadi, bisa nggak sih bikin orang berhenti scrolling? Itu aja dulu paling gampang. Paling gampang, bener kata Mas Wahyu, tes aja dulu ke diri sendiri. Kira-kira kalau saya nulis kayak gini, teman-teman posisikan jadi konsumen deh, posisikan jadi prospek. Kira-kira tertarik nggak ya dengan kata-kata ini? Gitu aja paling gampang. Ya, jadi itu sedikit tips. Pastikan, ini penting teman-teman, karena kalau teman-teman menyepelekan bagian ini, semua yang kita udah pelajari dari awal ya percuma jadinya. Mau targetingnya sebagus apapun, secanggih apapun, keywordnya udah tepat, risetnya udah oke, tapi copywritingnya nggak bagus, kira-kira iklannya diklik orang nggak? Ya enggak. Kalaupun diklik sedikit, ya efeknya hasilnya juga dikit. Jadi pastikan teman-teman juga pahami bagian ini. Nah, menariknya kalau di Abdi, kalau nggak bisa bikin copywriting, kita sediain nggak? Kita sediain. Tinggal buka di dashboard, di bagian menu tools copywriting. Sudah ada, semuanya sudah disediakan. Jadi semuanya tinggal copy paste. Nah, ini enaknya di Abdi. Oke. Nah,
Kemudian kalau sudah jadi kita bisa langsung simpan dan lanjut atau save and continue. Nah, tapi sebelumnya misalnya nih saran saya kalau bikin ad seperti ini, bikin aja lebih dari satu. Ya, caranya selesai dan buat iklan selanjutnya itu bisa langsung diklik tuh. Jadi kita split testing. Kenapa bikin ad-nya lebih dari satu? Tadi kan yang ini nih, yang ad pertama nih. Yang ini nih, ad pertama tuh tadi yang ini. Nah, ibaratnya yang pertama yang tadi kita buat tuh yang ini, yang pertama yang ini. Nah, yang kedua kita membuat ad yang baru lagi nih. Nah, tentunya mungkin dengan judul dan copywriting yang berbeda. Intinya kita bedakan dari sisi ads-nya. Kenapa? Karena kalau cuma satu ad saja, ini juga tips nih teman-teman, boleh catat dan kalau bisa memang pastikan dicatat. Google kalau cuma satu, dia nggak punya banyak pilihan untuk menampilkan iklan. Kalau kita bikin ad-nya lebih dari satu, Google akan punya banyak pilihan untuk menampilkan, sehingga efeknya kita akan tahu iklan mana yang paling bagus. Contoh, Mas, terus headline yang paling bagus, headline apa? Apakah yang tadi dicontohkan paling bagus? Ya benar tuh. Belum tentu. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Dites dulu, dicoba dulu. Gitu. Karena semuanya harus testing. Karena pada dasarnya penjualan itu terjadi ketika audiens yang tepat bertemu dengan konten yang tepat atau penawaran yang tepat. Jadi kita keywordnya apa, kemudian isinya apa. Jadi orang lagi nyari apa, yang kita tawarkan apa, sudah menawarkan solusinya belum. Jadi logikanya iklan Google Search itu kita mencari orang yang menarget orang yang lagi membutuhkan apa. Ketika mereka mencari dan muncul iklan kita, kira-kira masalahnya terjawab nggak? Gitu sederhananya. Jadi kurang lebih seperti itu tadi. Ini bisa langsung dibikin yang berbeda. Kalau sudah simpan dan lanjut misalnya ya. Jadi saran saya bikin minimal 2. Prinsipnya ini berlaku di Facebook Ads, Google Ads. Digital marketing itu prinsipnya mengenai testing. Kita tidak akan tahu iklan mana yang paling bagus. Kita tidak akan tahu targeting mana yang paling bagus kalau kita tidak melakukan testing. Jadi kalau mau dapat iklan yang bagus, kalau mau dapat iklan yang untung, pastikan lakukan split testing. Itu aja sebenarnya. Dimanapun, di platform apapun. Dimanapun ya. Kalau sudah bisa langsung simpan dan lanjut. Save and continue. Kalau sudah ya udah, nanti iklannya udah jalan. Kemudian ini terakhir sebelum kita masuk ke sesi produk. Nah ini pokoknya harus diisi lah ya. Ini jangan dulu ya, saya ngarang. Yang penting tadi kan udah dapat tuh dari awal. Nah ini nanti bisa pakai deskripsi yang berbeda atau mungkin headline yang berbeda. Tujuannya agar nanti teman-teman akan dapat datanya. Oh dari headline yang pertama, dari 2 headline nih. Headline 1, headline 2. Misalnya di headline 2 ada kata-kata promo, di headline 1 nggak ada kata promo. Terus kita bandingin hasilnya, mana yang paling banyak ngeklik. Oh ternyata yang headline 1 ternyata malah paling banyak, berarti nextnya kita kan udah tahu tuh. Oh ternyata iklan yang ini nih yang bagus, yang headline 1. Ya udah kita fokus ke headline 1 aja. Headline 2-nya bisa diganti atau dibuang, bahkan dihapus. Kurang lebih begitu. Nah sekarang kalau misalnya iklan udah beres, udah top of saldo. Biar kita tahu iklan kita udah muncul atau enggak, bisa nggak sih sebetulnya? Bisa. Nah bisa. Caranya banyak yang kalau biasanya kalau baru tuh langsung dicek di Google gitu ya, di search di sini di Google, dicek. Terus nyari misalnya Akademi Bisnis Digital, muncul nggak? Nah jangan gitu ngeceknya. Cari berdasarkan kata kunci atau keyword yang Bapak Ibu gunakan di ads tadi. Contoh misalnya, karena kalau teman-teman ngeceknya begitu, kemungkinan nanti akan berpengaruh sama cost per kliknya. Betul. Itu dia. Kalau misalnya Bapak Ibu, ketemu iklannya terus diklik, cost per kliknya jadi murah gara-gara Bapak Ibu teman-teman nggak klik, padahal itu yang nggak klik kita sendiri. Wah kan jadi nggak akurat datanya. Jadi ngeceknya seperti ini ya, di setting, tools and setting, kemudian diagnosis dan pratinjau iklan. Apa ya kalau bahasa Inggrisnya? Preview and diagnostic. Ya itulah pokoknya ya. Diklik. Nah di sini kita akan tahu iklan kita udah muncul atau belum di Google. Jadi paling gampang gitu tuh ngeceknya, daripada ngecek di Google terus dicari kata kuncinya muncul nih iklan kita. Itu malah akan menjadi jelek iklannya. Mending gini caranya. Nah udah masuk ke halaman ini. Nah ini langsung diklik di bagian sini. Ini udah bisa belum? Nah, misalnya
kita pakai kata kunci Abdi. Kalau orang ketik Abdi, iklan kita muncul nggak? Oh ternyata belum. Kalau misalnya ketik Akademi Bisnis Digital Abdi, iklan kita udah muncul atau belum? Belum. Nah kalau muncul, nanti dia warnanya akan warna hijau di sini. Kenapa ini belum muncul? Karena tadi belum di-save. Ya, karena tadi belum bisa. Ya, jadi nggak muncul. Kalau di akun saya tuh kebetulan tuh udah muncul warna hijau tuh. Dan kita bahkan bisa tahu dia ada di halaman pertama. Oh iya, ini maksudnya adalah iklan yang muncul di halaman pertama ya. Ya, jadi kalau di halaman 3, halaman 4, walaupun muncul di halaman 3 atau 4, tapi biasanya tidak ada di sini tulisannya. Ini khusus yang muncul di halaman pertama saja. Bahkan kita bisa tahu posisinya, di atas atau di bawah, atau di tengah. Kita bisa tahu. Kalau yang sudah muncul, kalau yang muncul nanti akan ada previewnya. Nah, kalau kita geser ke bawah, ini ada previewnya. Nah, kalau kita ngetik Abdi, Akademi Digital, apa aja sih yang muncul? Nah, ini nih. Kurang lebih begitulah ya. Ini yang muncul. Apakah kita ada di sini? Nah, karena ini nggak ada, ya berarti di sini nggak ada di preview. Jadi nggak usah nge-search manual di Google, tapi manfaatin aja fitur yang ada di sini. Tools and Setting. Oke, Bapak Ibu teman-teman, untuk sesi praktik malam hari ini sampai sini. Setelah ini kita akan bahas product knowledge, dan tenang aja, buat teman-teman yang nonton sampai akhir, kita akan kasih penjelasan lagi mungkin buat yang masih bingung atau ada pertanyaan. Nanti kita buka sesi tanya jawab lagi di akhir, jadi pastikan simak sampai terakhir. Dan kita akan juga kasih pengumuman-pengumuman penting. Pastikan teman-teman simak semuanya sampai habis. Khususnya yang baru-baru nih, karena yang baru-baru masih banyak yang belum paham juga mungkin ya. Betul. Kita akan bahas. Nah sekarang, oke, ini ya tadi mungkin sudah kita jelaskan 3 langkah praktis beriklan di Google. Tadi pertama bikin campaign-nya, add group, kemudian membuat bikin ad atau iklan. Tadi kita sudah praktekkan, sekarang kita langsung lanjut ke product knowledge ya. Nah, untuk di bagian product knowledge ini, sebetulnya saya ingin membahas yang sedang hangat baru-baru ini, ya, yang jadi salah satu isu yang paling hangat, dan ini membuat kondisi ekonomi, membuat segala hal sih, nggak cuma ekonomi aja tuh jadi terganggu bahkan gara-gara satu isu ini. Dan tenang aja buat teman-teman, khususnya yang sudah ada di Abdi ataupun di Zenzo, mungkin teman-teman udah tahu juga isunya apa ya virus corona ya. Udah nggak asing lah ya. Nah, di saat orang-orang lain itu panik ya, mungkin kalau yang rata-rata orang yang suka bepergian atau mungkin yang kerja dan sebagainya itu kan banyak nyari apa misalnya masker, hand sanitizer, yang mana di luar sana nyari masker sekarang lagi murah atau lagi mahal? Lagi mahal sekali. Hand sanitizer sama ya, lagi mahal juga. Nah, di saat orang lain bahkan bikin harga-harga yang dibutuhkan, produk-produk yang dibutuhkan di saat ini malah jadi mahal, kita malah bikin promo. Jadi wah ini luar biasa loh. Biasanya nih kalau teman-teman ya, kita ngasih namanya paket Imun Hero. Kenapa? Karena memang ini apa ya? Ini bisa dibilang musuh terbesarnya virus ya. Nggak cuma virus corona tapi semua virus ya. Mau flu biasa, mau corona, mau apapun. Itu mereka musuh terbesarnya itu adalah daya tahan tubuh yang kuat. Nah, jadi pastikan teman-teman punya daya tahan tubuh yang kuat, karena memang itu adalah cara terbaik untuk bisa menghindari semua penyakit yang ada ya. Karena gini, yang namanya nasi kan nggak ada yang tahu, usia nggak ada yang tahu ya. Kita juga kita tidak punya kuasa sama hal itu. Itu di tangan yang kuasa. Tapi tugas manusia apa? Berusaha. Nah, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita lakukan apa yang bisa kita kasih dampaknya untuk banyak masyarakat luas. Justru kita kasih ini sebagai promo. Bayangkan, ini kita sudah punya 6 paket imun, dan kabarnya paket Imun Hero 3 sudah habis. Jadi sudah habis. Yang isinya propolis, moringa, dan moringa honey ini udah habis nih. Jadi luar biasa sekali antusiasnya, karena memang member-member ini memang cepat tanggap sekali ketika khususnya ada hal seperti ini. Saya sendiri juga pakai soalnya produk-produk ini, dan alhamdulillah masih terjaga sampai detik ini. Pertama ada paket Imun Hero 1. Ini mungkin di sebelumnya juga sudah saya jelaskan juga. Ini teman-teman bisa mendapatkan satu peppermint dan satu madu propolis seharga 395.000, mahal harga member, tapi dapat bonus 1 lemon dan 1
Moringa Honey. Ini senilai 320.000 ya. Jadi bayangin teman-teman niatnya mungkin jaga kesehatan, tapi malah dapat bonus yang mana bonusnya bisa dijual lagi, dan ketika dijual Bapak Ibu bisa untung yang berlipat. Bisa untung berlipat nih. Stoknya 395.000. Yeah. Nah, produk bonusnya itu baru dijual itu bisa 400.000-an. Yeah. Jadi bisa dibilang dengan teman-teman Bapak Ibu beli paket satu aja bisa dibilang beruntung. Iya, bahkan bisa dibilang gratis. Kayak gratis. Jadi kayak ibaratnya dapat paket imun tapi gratis karena kita kasih bonus ini. Gitu. Nah, ini yang membuat Abdi dan Essenzo malah makin naik. Ini saya sedikit ulangi buat yang belum tahu. Kita khususnya Abdi dan Essenzo di saat bisnis lain mengalami penurunan. Ya, saya juga punya banyak teman di tour and travel, mungkin di bisnis bisnis lain lah. Ya, saya nggak bisa sebut apa aja. Itu malah mengalami penurunan. Ya, karena dengan adanya wabah ini, kita malah naik. Malah naik dibanding bulan sebelumnya. Yang bahkan bulan sebelumnya itu salah satu rekor pencapaian tertinggi Abdi dan Essenzo. Bulan ini malah lebih naik lagi. Gitu deh. Jadi bisa dibilang teman-teman ada di tempat yang tepat. Yang bahkan di situasi seperti ini yang bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang mulai istilahnya mulai nggak stabil, mulai turun, kita malah naik. Jadi teman-teman ada di tempat yang tepat, pastikan dimanfaatkan. Udah itu aja saran dari saya. Oke, kemudian ada paket Imun Hero 2, ini isinya peppermint dan tea tree. Bonusnya eukaliptus dan clove bud. Ya, jadi memang produk-produk ini khusus untuk daya tahan tubuh. Semuanya. Paket Imun Hero 3 sayangnya udah habis ya, jadi teman-teman bisa pilih paket Imun Hero yang lain. Kemudian ini ada Imun Hero 4, 5 dan 6 ya. Yang keempat ini bahkan dapat tiga jenis produk ya, Moringa Ginger Tea, Moringa Propolis dan Moringa Honey senilai 580.000 dan dapat bonus senilai 510.000. Peppermint, lemon, eukaliptus. Saya sendiri pakai peppermint dan lemon dan Moringa Green Tea khususnya. Itu ya alhamdulillah enak, emang dari kondisi tubuh saya juga jadi lebih fit. Walaupun kerjanya juga ibaratnya non-stop, tapi ya alhamdulillah fit aja ya, nggak ada masalah. Walaupun dan sekarang orang sakitnya juga macam-macam ya, nggak cuma corona aja, karena justru di Indonesia ini yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya bukan corona tapi demam berdarah. Buat yang belum tahu, kasus demam berdarah di Indonesia itu cukup tinggi sekarang angkanya. Gitu. Tapi yang lebih banyak diekspos emang corona, tapi justru DBD itu yang bahkan makan korban lebih banyak. Jadi justru banyak orang nggak tahu. Nah, gimana cara mencegahnya? Ya, pastikan daya tahan tubuh kita kuat dulu. Ya. Kalau misalnya kita punya daya tahan tubuh kuat, pertahanan tubuh kita kuat, mau virus, bakteri juga masuknya susah. Cara termudah adalah selain cuci tangan, hidup lebih bersih ya ini. Ya, dari dalam tubuh kita juga dikuatin. Kalau soal cuci tangan, jaga kebersihan itu kan dari luar. Dari dalamnya juga harus kuat juga ya. Jadi bahkan ini paket Imun Hero 6 itu senilai 1.135.000, dapat 5 produk ya, dan produknya itu ada clove bud, peppermint, Moringa Ginger Tea, Propolis Honey, Moringa Propolis, Moringa Honey. Wah, lengkap banget ya. Plus dapat bonusnya itu senilai 1.080.000, dapat 4 produk essential oil plus bonus diffuser. Waduh, ini paling lengkap nih. Makanya orang paling banyak ngincarnya paket Imun Hero 6. Kenapa? Karena mereka tahu dengan mereka beli paket ini, mereka tuh udah untung. Even belum dijual pun mereka udah untung. Itu dia. Jadi makanya banyak sekali yang makanya yang paling laku tuh justru paket Imun Hero 6. Karena dapat diffuser, dapat 6 varian essential oil, dapat propolis juga, dapat 2 madu. Wah, ini lengkap sekali. Jadi pastikan segera dimanfaatkan karena ini kita baru luncurkan sekitar 1 mingguan, tapi paket 3-nya udah habis. Jadi karena memang pergerakan member yang sangat cepat sekali, ya udah langsung dimanfaatkan aja. Ingat baik-baik, di saat produk-produk seperti ini di luar sana malah naik, di luar sana harganya melambung tinggi, di sini malah diskon, malah promo. Jadi pastikan dimanfaatkan karena ya bisa dibilang di tempat lain kita tidak mendapatkan hal ini, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kenapa kita mengadakan ini? Sebetulnya selain karena kita ingin berkontribusi buat masyarakat, juga tujuannya adalah untuk membantu teman-teman semua.
agar apa? Agar bisa dapat rewardnya ya, agar bisa dapat reward Abdi 2020, yaitu trip ke kapal pesiar yang mana ini akan jadi pengalaman yang luar biasa sekali. Dan pokoknya bakal seru banget lah ya, jalan-jalan, dan ini bisa dibilang apa ya, satu pengalaman yang luar biasa. Di kapal pesiar itu nggak usah ditanya isinya, itu gabungan antara hotel bintang 5 dan mall eksklusif, mall, tempat makan, hiburan, terus juga tempat main. Ada ini kalau 7 hari ngelilingin ini nggak akan habis, ya nggak akan selesai. Jadi pastikan Anda dapat pengalamannya, dan tentunya dapatnya free alias gratis karena dapat reward dari Abdi. Ya. Dan yang paling spesial, nanti akan ada Mas Alpin yang akan sharing langsung ke kita, sharing langsung ke member selama perjalanan ini. Ya, intinya kita akan kumpul lah semua member Abdi yang berprestasi dan juga mentor-mentor Abdi ya, dan juga Mas Alpin juga tentunya. Jadi teman-teman akan dapat banyak sekali, nggak cuman senang-senangnya aja, tapi juga dapat ilmu, dapat aura positif dari kita semua, karena dengan siapa kita bergaul penting nggak kira-kira? Penting banget. Penting banget. Jadi ibarat kata kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita juga akan ikut wangi. Ya, jadi itu juga penting. Jadi pastikan didapatkan. Syaratnya juga mudah sekali. Pertama, punya omset 20 juta selama 4 bulan sampai April, dan mendapatkan 3 reseller baru sampai dengan bulan April, sekitar 4 bulan. 4 bulan ya. Dan ini memang syarat yang bisa dibilang gampang sekali teman-teman, karena di luar sana atau mungkin di bisnis lain ini reward seperti ini syaratnya kok bisa omset harus miliaran, harus ratusan juta. Di sini nggak perlu, bahkan cuma 20 juta bayangin. 20 juta selama 4 bulan. Dan bocorannya udah banyak yang tembus, udah banyak yang mencapai kualifikasi ini. Jadi ini pasti akan seru sekali. Pastikan teman-teman kejar rewardnya, karena kalau teman-teman dapat reward ini, itu bisa dipastikan bisnisnya besar tentu ya. Kalau teman-teman tembus rewardnya, apalagi tim-timnya pada tembus, itu bisa dipastikan bisnisnya besar sekali. Karena kalau teman-teman punya 10 reseller yang tembus, berarti teman-teman punya 10 orang dengan omset 20 juta. Itu besar sekali. Apalagi kalau udah ultimate, itu komisinya besar sekali ya. Oke, ini syaratnya. Jadi ini syaratnya juga sangat mudah. Nah, gimana caranya agar teman-teman bisa dapat rewardnya, bisa dapat hasil lebih besar, dan seterusnya, bisa dapat hasil lebih besar lebih cepat? Caranya gimana? Selain tonton video di dashboard dan juga tonton webinar tiap minggu, pastikan juga hadir ke event-event Abdi terdekat ya. Dan ini saya kasih sedikit mengenai alur eventnya. Pertama pastikan hadir dulu ke Kopdar dulu nih. Ini saya menyarankan datang ke Kopdar dulu. Lalu baru ke training Facebook Ads Abdi. Itu dulu nih, pastikan perhatikan baik-baik. Dari Kopdar ke training Facebook Ads Abdi, kemudian ke training Facebook Ads Essenzo. Nah, kalau sudah datang ke training Facebook Ads Essenzo, jangan lupa datang workshop bikin-bikin. Workshop Essenzo bikin-bikin. Ya, kenapa penting sekali datang ke Essenzo bikin-bikin? Ya, logikanya sederhana. Teman-teman, kalau misalnya jual produk, jual Essenzo, banyak dapat pertanyaan dari banyak orang nggak? Pastinya banyak. Pastinya. Ini buat apa nih? Efeknya apa? Terus kalau dicampurin. Nah, pertanyaannya teman-teman bisa jawab atau enggak? Iya. Apalagi kalau misalkan teman-teman udah ikut training Facebook Ads Essenzo, akan lebih gila lagi nanti, akan lebih banyak lagi yang ngechat. Ya. Nah, kalau teman-teman menguatkan product knowledge di Essenzo bikin-bikin, efeknya adalah teman-teman akan lebih pede. Kemudian product knowledge-nya lebih tinggi, efeknya lebih pede. Ya, efeknya ke penjualan juga. Logikanya. Kalau teman-teman berhasil ngejual produk, apalagi ngejual banyak, ya itu kira-kira ketika ngejual tingkat PD-nya gimana? Pasti tinggi tuh, ya nggak main-main tuh, nggak mungkin kitanya nggak PD terus bisa kejual, karena konsumen itu bisa ngerasain aura kita. Kalau kita PD akan kerasa, tapi kalau kita nggak PD itu akan kerasa juga. Nah, konsumen itu akan yakin kalau kitanya sendiri PD ngejelasinnya. Kalau product knowledge kita juga bagus, mumpuni gitu. Ya contoh paling gampang, teman-teman kalau beli produk ke orang yang nggak jelasin aja masih nggak ngerti, mau beli nggak kira-kira menarik ya? Tertarik nggak buat beli? Ya jangan beli, tertarik aja enggak kan? Nah jadi pastikan datang ke Essenzo bikin-bikin juga, karena selain product knowledge, nggak cuma product knowledge soalnya, bahkan teman-teman dapat ilmu tambahan, yaitu bisa bikin turunan produk baru dari Essenzo yang sudah ada. Misalnya Essenzo A campur Essenzo B, bisa bikin
jadi skincare, Essenzo C campur Essenzo D jadi misalnya sabun atau sampo apa itu bisa. Dan keterampilan kayak gitu tuh mahal loh. Ya, di luaran sana kalau mau ikut training atau workshop yang bisa bikin keterampilan, bikin produk baru, itu bisa di atas 5 juta harganya. Di Abdi bahkan jadi fasilitas. Jadi pastikan dimanfaatkan, kita udah kasih semuanya. Kopdar, training FBS Abdi, training FBS Essenzo bikin. Pastikan semuanya dimanfaatkan dan sesuai alur. Jangan loncat. Ya, kalau dari Kopdar langsung ke training FBS Essenzo, kemungkinan besar akan bingung. Ya, pas di training FBS Essenzo diajarin bikin landing page, pasang pixel. Kalau dari training FBS Abdinya aja belum paham, itu akan sulit. Ya. Karena kita sudah membuat training atau kurikulum yang berjenjang. Ya, ibaratnya ya kalau mau sekolah, ya jangan langsung misalnya SD, jangan langsung kelas 6 ya, pasti kelas 1 dulu, naik ke kelas 2, baru kelas 3 dan seterusnya ya, kurang lebih begitu. Jadi pastikan ikut eventnya secara dari level yang paling basic lah. Ya, baru ke level yang paling expert, urutan seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk gabung ke Facebook Group. Ya. Ini Facebook Group ini sangat luar biasa sekali, banyak informasi dan juga testimoni para member. Buat yang belum gabung, langsung gabung aja karena saya yakin banyak sekali yang baru di webinar malam hari ini. Langsung gabung ke grup Facebooknya dengan mengetikkan FB Group Abdi, ya, sesuai yang ada di landing page di layar. Sesuai yang ada di layar. bit.ly/FB Group Abdi. Ya, nanti teman-teman bisa langsung masuk dan bisa langsung dengar sharing-sharing dari member-member yang udah sukses, dari mentor-mentor dan seterusnya. Ya, jadi pastikan dimanfaatkan fasilitas Facebook Group ini. Yang belum masuk, waduh ini akan rugi sekali tentunya ya. Jadi pastikan masuk ke grupnya. Oke, sekarang kita akan langsung buka ke sesi tanya jawabnya. Silahkan saya beri waktu mungkin sekitar 5 menitan untuk tanya jawab, akan kami jawab juga langsung. Oke. Saya akan langsung jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ada aja ya. Oke, pertama. Langsung saja ada pertanyaan dari Mas Fauzul Hamdi. Saya cuma mau menanyakan biaya Google Ads iklan berapa per klik minimalnya. Oke, tadi sudah kita bahas ya. Per klik per hari. Per klik minimal. Ini berarti mungkin yang dimaksud bidding. Oh, bid ya. Mungkin yang dimaksud bidding. Oke. Nah, ini dari pengalaman dulu ya. Kalau dari pengalaman saya biasanya bidnya itu di angka biasanya nih 1.500. Jadi saya biasanya selalu naikin sedikit dari 1.500. Contoh misalnya 1.700, 1.600 sampai 1.500. Pokoknya kisaran 1.500 sampai 1.700 saja. Kenapa? Karena rata-rata orang itu ngincer bidnya itu rendah. Agar nanti Google juga pas ketika kita ngiklan, realnya tuh beneran CPC-nya di bawah 1.500. Jadi orang tuh juga sebenarnya pada dasarnya ngincarnya rendah kok. Nah, kita kenapa di awal agak sedikit ditinggiin bidnya? Ya tujuannya sederhana agar iklan kita bisa lebih bersaing. Karena Google Ads itu kompetitif sifatnya. Yang dimunculin di depan itu ada ya dengan kriteria tertentu. Kriteria iklan bisa muncul di Google di depan tuh apa? Salah satunya bidding. Dan detailnya udah saya bahas di webinar minggu kemarin. Pas banget baru minggu lalu, jadi pastikan ditonton. Tapi ini tips nih untuk bidding, jangan ketika naikkan bidding itu jangan sampai terlalu ekstrim ya. Ya dikit-dikit lah, misalkan dari 1.500 ke 1.600 atau 1.700, yang penting naik. Jadi jangan terlalu ekstrim. Misalkan dari 1.500 ke 2.000, jangan. 1.500 ke 5.000, jangan. Boncos. Yang ada nanti biddingnya semakin mahal. Jangan mikirnya yang pokoknya pakai logika juga. Jadi misalnya 1.500. Oh, biar iklan saya menang berarti 5.000 pasang. Ya enggak gitu juga. Pelan-pelan. Dan faktor penentunya kan nggak cuma bid, tapi juga yang lain-lain yang udah saya bahas di webinar kemarin. Oke, sip. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Bambang Catur. Lebih efektif mana iklan di Facebook atau iklan di Google atau di Facebook? Kalau bicara lebih efektif yang mana, dicoba dulu. Karena semuanya sama-sama bagus. Untuk masalah hasilnya, semua orang pasti memiliki pola sendiri. Karena misalkan saya di Google bagus nih, ya belum tentu Anda di Google bagus. Ya, intinya dicoba dulu semuanya. Karena semuanya sama-sama bagus kok, sama-sama efektif. Ya. Kalau efektifnya mana tergantung seberapa banyak Anda split. Gitu.
Ya, efektif mana? Facebook Ads juga bisa jadi nggak efektif kalau kita nggak split testing. Ya. Google Ads juga sama bisa nggak efektif kalau kita nggak split testing. Kalau kita banyak split testing di Google Ads, di Facebook Ads sedikit, tentu akan lebih efektif Google Ads. Kalau kita banyak split testing di Facebook Ads dan melakukan strategi yang benar di Facebook Ads, di Google Ads misalnya cuma sekedar nyoba atau mungkin nggak didalamin, ya kemungkinan besar akan lebih efektif Facebook Ads. Jadi semua tergantung bagaimana kita menjalankannya. Bagaimana kita menjalankan indikator-indikator yang memang jadi penentu iklan itu bagus atau tidak. Iya. Nah, kebetulan untuk indikator-indikatornya sudah kita bahas juga di webinar-webinar sebelumnya. Sebelum kita mulai ke basic lagi, sekitar antara 26 sampai 30. Kita sudah bahas tentang indikator-indikatornya. Jadi pastikan ditonton lagi. Linknya ada di mana? Linknya ada di channel Telegram Abdi. Nah, biaya minimal iklan di Google Ads sebenarnya sih nggak ada minimal ya, cuma maksudnya kalau iklannya mau muncul, mau terlihat hasilnya efektif jalan ya minimal 50 atau 100 ribu lah. 100 ribu deh, saran saya 100 ribu. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena pada dasarnya realnya itu nggak akan 100 ribunya yang habis semua, enggak. Palingnya cuma 50, 60, tergantung iklan teman-teman itu menarik atau enggak. Karena ingat tadi Google Search Network itu dibayarnya per apa? Ya kita baru kena charge itu kalau ada apa? Kalau ada yang klik. Jadi kalau belum ada yang klik, iklan kita belum dikenain biaya, kurang lebih gitu istilahnya. Oke, kita langsung lanjut aja. Oke, ada pertanyaan lagi dari Paulus Wiyatna. Setiap saya beriklan di Google Ads, iklan Abdi, selalu ada hasil yaitu menghasilkan leads email, tapi permasalahannya tidak ada konversi menjadi seller, hanya dapat leads email. Adakah solusinya? Kalau yang belum konversi tenang aja, karena Akademi Digital sudah menyediakan fasilitas email marketing. Ya, jadi tenang aja, gak usah khawatir, karena setiap hari pasti kami follow up. Jadi ini kabar baik buat Bapak Ibu. Di luaran Bapak Ibu untuk email marketing ini harus mengeluarkan uang juta-jutaan, bahkan belasan hingga puluhan juta. Di sini kita berikan sebagai fasilitas. Apa tadi? Oh iya, soal leads di My Leads dashboard Abdi masing-masing. Biasanya kita ada angkanya kok. Kalau dari 10 biasanya 1 lah. 10-20% yang convert biasanya atau konversi. Ya, jadi ditunggu aja. Banyak gini, dengan Bapak Ibu teman-teman punya banyak email di My Leads itu ibaratnya aset digital teman-teman loh. Ya, aset. Kan ingat ya, salah satu tujuan orang belajar di Abdi selain bisa dapat ilmu, dapat apa? Aset digital itu yang paling mahal dan di luar sana sulit didapat. Kalau kita cuma ngomongin dapat penghasilan, di luar sana banyak yang nawarin. Banyak. Tapi yang bisa benar-benar teman-teman dapat aset digital, saya bisa pastikan untuk saat ini cuma Abdi. Ya, jadi pastikan kalau udah dapat email leads, itu justru kabar baik. Kenapa? Karena teman-teman bisa punya aset digital. Itu udah punya aset digital yang ketika dia gabung dan ngasilin, itu akan jadi passive income. Dan ini buat yang nanya tadi masuk Google Ads-nya dari mana? Tonton aja video sebelumnya. Singkat, padat dan jelas, tapi ya udah emang itu jawabannya. Minta rekaman ulang dong. Sudah ada di rekaman ulang juga udah ada di channel Telegram Akademi Digital. Biasanya tiap weekend kita ngerapihin lagi rekamannya, kita kasih dari 1 sampai 36. Sekarang 36 ya? Iya, sudah 36. Gak kerasa loh, udah 36 kali webinar. Tiap minggu 2 kali. Oke, ada lagi mungkin sekitar 2-3. Mungkin ini ada dari Bu Irma Magdalena ya. Mungkin ada kayaknya biasanya antara perbedaan Google Ads dan AdSense. Ya mungkin suka ada yang bingung juga. Google Ads dan AdSense. Apa sih bedanya? Apa sama-sama untuk beriklan? Google Ads mungkin masalahnya lebih jelas. Google Ads itu kita yang ngiklan di Google. Sedangkan AdSense ini ibarat kata misalkan Bapak Ibu punya YouTube, channel YouTube atau punya website, itu akan ada iklan yang tayang di website Bapak Ibu atau channel YouTube Bapak Ibu, dan Anda yang akan mendapatkan hasilnya. Jadi AdSense ini kita dibayar oleh Google. Jadi ya mungkin sama kayak saya di awal, apa sih bedanya AdSense sama Google Ads? Mirip ya. Jadi bedanya kalau Google Ads kita yang bayar, kalau AdSense kita yang dibayar. Nah, tapi AdSense ini tentu perjuangannya kan nggak langsung bikin akun terus langsung ada yang iklan, enggak gitu. Itu prosesnya panjang. Ibaratnya ini kayak YouTube nih, ini ada hubungan sama YouTube. Kenapa
YouTuber ini sekaligus insight atau wawasan baru buat teman-teman semua. Sekarang banyak YouTuber yang penghasilannya besar karena mereka sudah punya konten yang banyak dan konten yang ibaratnya mereka udah punya subscriber yang banyak, kontennya juga banyak. Akhirnya setiap orang yang nonton konten mereka, ada iklan di situ. Ya, sering lihat nggak kalau buka YouTube ada iklan. Berarti orang yang punya channel tersebut, kalau ada iklannya, berarti dia dapat penghasilan dari iklan yang tayang di situ. Kebayang ya, itu AdSense ini juga ngeri sebenarnya kalau kita ulik, kalau kita pelajari, bahkan teman-teman bisa dapat passive income juga tuh dari AdSense. Ya doain aja semoga materi AdSense segera ada, jadi teman-teman bisa dapat penghasilan juga dari YouTube, itu lumayan. Oke. Tenang aja, prinsipnya di Abdi itu semuanya lengkap kok. Ya. Dulu belum ada Google Ads, ada Google Ads. Dulu nggak ada training, ada training. Dulu nggak ada Kopdar, ada Kopdar. Jadi kita akan selalu update materinya tanpa teman-teman keluar biaya lagi. Pertanyaannya, nonton webinar Google Ads bayar nggak? Nggak bayar, gratis. Materi training dashboard diupdate bayar nggak? Enggak, gratis. Dan materi dashboard akan kita update terus. Oke, sip. Pertanyaan terakhir ya. Mungkin Mas Pada mau pilihan mana? Kalau soal rekaman ulang ya sudah ada di channel Telegram Abdi. Cara bisa kata kunci ada di webinar 34 ya. Bisa langsung ditonton. Kemudian kalau yang nanya gimana cara masuknya, apa harus dulu tonton webinar 32 dan 34. Iya, betul. Kemudian ada yang nanya juga cara mematikan keyword. Ya. Cara mematikan keyword. Jadi maksudnya keywordnya nggak mau digunakan lagi gitu ya? Iya. Caranya mudah sekali. Jadi tadi bisa masuk ke bagian grupnya, campaign dulu diklik, kemudian masuk ke add group. Nah di paling kiri itu biasanya ada tombol untuk matiin atau nyalain iklan. Kalau tombolnya di warna hijau berarti masih nyala, tapi kalau tombolnya warna abu-abu itu iklannya akan terpause, kurang lebih begitu. Oke, itu saja mungkin dari kami berdua. Nanti buat pertanyaan yang belum terjawab tenang aja, ya nggak perlu khawatir. Teman-teman bisa langsung chat ke admin support kami, caranya juga mudah. Langsung masuk ke dashboardnya masing-masing, lalu di kanan bawah itu ada tombol chat. Langsung chat aja, langsung chat ke admin support. Tanya soal apapun, boleh soal Google Ads, soal Facebook Ads, event dan seterusnya, bahkan soal produk, bisa langsung tanya. Nanti akan direspon oleh admin kami. Tenang aja, jadi buat yang belum kejawab tidak perlu khawatir, langsung chat admin support kami di dashboardnya masing-masing. Oke, itu saja sharing dari saya dan Mas Wahyu malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan dan semoga bisa segera dapat hasilnya. Amin. Ya, karena saya juga udah makin hari makin nerima banyak testimoni dari Google Ads. Dan saya ngeliat juga penjualan member dari Google Ads makin banyak. Jadi alhamdulillah saya juga senang sekali. Artinya apa yang di-sharingkan malam hari ini benar-benar memang bisa dipraktekkan dan berhasil. Kuncinya apa? Kuncinya praktek yang konsisten. Karena secanggih apapun ilmu yang diberikan, kalau tidak dipraktekkan, itu akan sia-sia. Hasilnya sia-sia. Tapi sesedikit apapun ilmu yang dikasih, tapi kalau dipraktekkan, itu akan bisa mendapatkan hasilnya. Jadi pastikan, walaupun ilmu yang dikasih cuma sedikit, pasti dipraktekkan. Itu tips dari saya sampai bisa di posisi sekarang. Salah satunya adalah dapat ilmu, dapat strategi baru, langsung saya praktekkan. Nggak pakai lama, nggak makin nunda, langsung dipraktekkan. Ya kalau salah ya review, kalau masih jelek ya review. Karena nggak ada sesuatu yang instan, nggak ada sesuatu yang Google Ads bukan jalan pintas, bukan. Nggak mentang-mentang iklan terus langsung berhasil, nggak juga. Ya kalau salah di review, kalau misalnya ya justru kita belajar bareng-bareng. Oke, itu saja dari kami berdua malam hari ini. Kita bisa ketemu lagi webinar minggu depan. Tentunya kita akan membahas hal yang lebih seru lagi pastinya ya. Yang lebih advance lagi juga pastinya. Oke, ditunggu hasilnya ya. Ditunggu hasilnya. Oke, kita tutup dengan berdoa. Semoga penjelasan bisa bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Oke, sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Selamat belajar, selamat mempraktekkan. Semoga bisa segera dapat hasilnya. Dan selamat istirahat. Selamat istirahat. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Dan juga di training Facebook Ads berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.